Baik saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana kehidupan Daud ya, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul dan dia berkata, jiwaku haus kepadamu. Dan itu yang menjadi judul khotbah pada hari ini, jiwaku haus kepadamu. Tapi kita harus tahu landasannya terlebih dahulu, dasarnya terlebih dahulu di dalam Matius pasal 22. Untuk kita bisa memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, maka Matius 22 menjadi dasarnya. Matius 22 mulai ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, yang pertama, kasih adalah dasar dari segala hukum dan rasa. Kasih adalah dasar dari segala hukum dan rasa. Kalau kita memiliki kasih, kita bisa menghormati orang tua kita. Kalau kita memiliki kasih, kita bisa menghormati Tuhan kita. Kalau kita memiliki kasih, kita bisa menghormati yang lainnya. Ya, kita bisa mengerti keberadaan orang lain. Karena apa? Karena kita memiliki kasih. Kasih kita ini adalah kasih yang kuat. Dengan kasih. Ya. Dengan kasih. Seorang ibu bisa membesarkan anak-anaknya. Bisa melahirkan terlebih dahulu. Melahirkan anaknya. Itu dengan kasih. Kalau tanpa kasih, saudara, itu bukan perjuangan dengan kekuatan saja. Itu perjuangan hidup dan mati. Tapi karena kasih yang begitu besar, anaknya dilahirkan. Anaknya dilahirkan. Dan setelah dilahirkan, dibesarkan. Saudara, kalau nggak ada kasih, itu baby masih kecil, nggak bisa apa-apa. Dan dengan kasih harus mengerti bahasa bayi. Ini waktu nangis, dia lapar atau apa? Apa dia merasa kepanasan atau apa? Orang tua bisa merasakan itu. Karena apa? Karena kasih. Tanpa kasih, itu bayi mau nangis seperti apa? Diam saudara orang tua. Bayinya nangis gara-gara apa? Enggak tahu. Tapi kasih membuat kita bisa bekerja atau kita bisa melakukan melebihi apa yang seharusnya kita bisa lakukan. Ya. Coba saudara sekarang yang belum menikah, kalau saudara disuruh urus anak nih dari bayi, kalau saudara memikirkannya aja pasti udah pusing. Tapi orang tua yang punya bayi, karena kasih itu bukan bikin dia pusing, tapi bikin dia bersuka cita. Kasih itu kuat saudara, bukan lemah. Dia bisa melakukan yang tadinya tidak bisa mengurus anak, tiba-tiba bisa urus anak. Ajaib saudara. Adam dan Hawa kan belum pernah punya anak di Taman Eden. Tapi begitu Kain lahir, Habel lahir, dia bisa urus tuh. Buktinya apa? Kain dan Habel bertumbuh besar. Kasih membuat segala sesuatu yang tadinya kita tidak dapat lakukan, jadi kita dapat lakukan. Ya. Saudara, orang nih, saya pria, agak penakut. Tapi ketika ada orang yang dicintainya, ya, malam yang sudah gelap, dia bisa berani tuh datang. Biasanya nggak berani keluar rumah, tapi bisa berani datang. Kasih itu membuat apa ya? Apa yang di luar pikiran kita itu bisa terjadi. Karena kasih, Tuhan bisa memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Karena kasih. Ini gak masuk logika. Tuhan itu kan yang disembah. Tuhan itu pencipta. Kita kan yang dicipta. Tapi karena kasih, Tuhan berikan. Karena kasih, Tuhan berikan Roh Kudus-Nya kepada kita juga. Supaya kita hidup
dituntun oleh Roh Kudus. Karena manusia itu suka bingung. Kalau dituntun oleh Roh Kudus tidak bingung lagi. Dalam mengambil keputusan jadi tahu, oh untuk ini, hal ini yang harus diambil. Keputusannya ini. Jadi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi. Nah, mengasihinya itu jangan setengah-setengah. Karena kasih yang setengah-setengah tidak akan mengubahkan apa-apa. Percayalah saudara. Saudara kalau mengasihi orang setengah-setengah, percayalah tidak akan jadi. Ya. Kalau saudara mengasihi dengan sepenuhnya, makin lama kasihnya makin bertambah besar, bukan makin bertambah kecil. Makin bertambah besar. Ya. Saudara kalau sudah menikah, kalau saudara memelihara kasih kepada Tuhan, maka saudara akan bisa mengasihi kepada sesama juga. Saudara bisa mengasihi sesamamu, engkau bisa mengasihi Tuhan juga. Makanya Tuhan berkata, pada kedua hukum inilah seluruh hukum Taurat itu bergantung dan kitab para nabi. Hukum Taurat itu masalah peraturan. Jadi hukum Taurat itu banyak saudara. Salah satunya 10 perintah Allah. Dan ada hukum-hukum lainnya. Di imamat itu banyak hukum Taurat. Ya, kalau buat salah harus bawa binatang apa. Nah itu hukum. Ya. Tetapi karena kasih. Karena Tuhan yang mengasihi kita. Karena kasih. Maka kita nggak perlu bawa binatang lagi. Untuk dipersembahkan. Karena Yesus sudah berkorban untuk kita. Jadi karena kasih. Maka kasih itu menutupi banyak hal. Menutupi kekurangan-kekurangan kita. Karena kasih. Ya. Kalau kita memiliki kasih yang tepat. Maka kita bisa melakukan berbagai hal yang luar biasa. Maka kita lihat contoh dari Daud. Ya. Mazmur 63. Mazmur 63 mulai ayat 1. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini perkataan Daud ketika dia ada di padang gurun Yehuda. Ngapain Daud di padang gurun Yehuda? Dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Bisakah kita di dalam keadaan yang menakutkan karena dikejar-kejar oleh Saul, kita tetap mencari Tuhan? Ya. Saudara bisa tulis poin yang keduanya, orang yang mengasihi akan mencari siapa dan apa yang dikasihinya. Orang yang mengasihi akan mencari siapa dan apa yang dikasihinya. Daud mencintai Tuhan, Daud mengasihi Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Daud tetap mencari Tuhan. Makanya Daud berkata, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Saul mencari Daud. Secara manusia, seharusnya Daud membalas. Dia mencari Saul. Jadi mereka dua mencari-carian. Tetapi Daud tidak membalas. Daud mencari Tuhan. Dalam setiap keadaan. Tahukah saudara? Ketika engkau mencari Tuhan. Justru itu adalah jalan keluar yang terbaik. Terkadang manusia berpikir. Kalau kita kurang uang. Kita bekerja dengan lebih gila lagi. Bekerja terus, lembur sampai jam 2 pagi. Jam 6 pagi sudah kerja lagi. Untuk apa? Supaya uangnya nambah. Tapi tahukah saudara, ada satu kekuatan yang lebih besar daripada uang. Yaitu kekuatan Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan, maka apa yang tadinya tidak engkau peroleh, akan engkau peroleh. Percayalah Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Nanti saudara akan tahu apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Daud. Daud mencari Tuhan. Ini adalah kuncinya. Kenapa Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Dan
Kalau saudara menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, saudara berada di posisi puncak, itu bukan dengan kekuatan sendiri. Ingat, bagaimana caranya Daud menjadi raja? Ikuti tuntunan Roh. Daud tidak tahu harus kemana. Tuhan beritahu, pergi ke Hebron. Daud pergi ke Hebron. Mau ngapain ke sana? Daud belum tahu. Tetapi Tuhan Maha tahu. Daud belum tahu ke Hebron mau ngapain. Daud pergi mengikuti tuntunan Tuhan. Kalau Daud berpikir, saya kan mau menjadi raja. Ibu kotanya kan di Yerusalem. Dia pergi ke Yerusalem. Tidak akan menjadi raja. Karena Daud dilantik menjadi raja di Hebron. Ketika di Hebron, Daud ada di sana. Tua-tua dari Yahudi. Dari kelompok Yehuda. Dari suku Yehuda. Datang kepada Daud. Nggak usah Daud panggil. Mereka datang sendiri. Siapa tua-tua Yehuda? Tua-tua itu adalah orang yang sangat dihormati. Mereka sangat dihormati. Apa yang mereka katakan itu adalah keputusan. Dan keputusan mereka saat itu adalah mereka melantik Daud di Hebron. Saudara bisa bayangkan. Daud ke Hebron tidak tahu apa-apa. Hanya ikuti tuntunan Roh. Ikuti tuntunan Tuhan. Di sana dia dilantik. Betapa pentingnya untuk kita dituntun oleh Roh. Itu sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada kita supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya. Karena Tuhan tahu kalau kita mengikuti kehendaknya, maka yang terbaik dari Tuhan akan diberikan kepada kita. Bukan yang terbaik dari dunia ini. Daud dari backgroundnya tidak mungkin dia bisa menjadi raja. Dari kondisi fisiknya. Tidak mungkin dia menjadi raja. Saul kenapa dipilih menjadi raja? Salah satunya karena apa? Dia lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya. Nah Daud lebih pendek. Karena Daud kan lebih kecil. Jadi syarat secara fisik nggak bisa. Lalu Daud backgroundnya apa? Oh dia nggak mempelajari hal-hal tentang istana. Dia nggak mempelajari, dia belajar ilmu alam. Bukan ada gurunya, tapi dia belajar dari alam yang dia datangi di padang penggembalaan. Dan untuk menggembalakan kambing domba, ini nggak bisa direkomendasikan. Karena yang dia gembalai cuma 2 atau 3 ekor kambing domba. Ini nggak bisa jadi rekomendasi. Bagaimana mungkin dia mau menjadi gembala dari seluruh rakyat? Kalau dia punya pengalaman hanya menggembalakan 2 atau 3 ekor kambing. Secara background, secara fisik, tidak memungkinkan Daud menjadi raja. Tetapi secara roh, memungkinkan Daud menjadi raja. Daud ke Hebron, dilantik menjadi raja. Pertama satu, suku Yehuda saja. Tetapi Daud tidak menggerutu seperti bangsa Israel di padang gurun. Tidak menggerutu. Tuhan, katanya saya raja atas Israel. Kok saya raja atas suku Yehuda aja? Nggak menggerutu. Dia ikutin aja. Itu sebabnya Daud itu disebut orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena hatinya lebar, luas untuk Tuhan. Untuk Tuhan bekerja dalam hidupnya. Karena dia seperti itu. Tuhan sendiri yang bekerja. Semua suku dari Israel datangi Daud. Di mana? Di Hebron. Jadi bisa bayangkan saudara, kalau secara manusia, Daud mau menjadi raja harusnya ke Yerusalem. Tapi ini ke Hebron. Semua suku Tuhan datangkan ke Hebron. Semua minta Daud menjadi raja. Semua yang berkata, selama ini juga kan engkau yang mimpin kami. Siapa bilang? Jangan-jangan yang ngomong gitu yang dulu ikut ngejar-ngejar Daud. Ya. Mereka sekarang berpaling. Mau menjadikan Daud raja. Saudara, ketika saudara hidup di dalam roh. Ketika saudara selalu mencari Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan meninggikan saudara.
Apa yang Daud lakukan? Daud tidak melakukan apa-apa. Yang Daud lakukan adalah apa yang Tuhan mau Daud lakukan, itu yang Daud lakukan. Dia mencari Tuhan. Oh, saya bisa merasakan. Ketika saudara mencari Tuhan, tiba-tiba jalan hidupmu mengalami perubahan. Apa yang tadinya tidak pernah terjadi dalam hidupmu, sekarang terjadi. Apa yang tidak mungkin terjadi, sekarang mungkin. Sudah kemana-mana berobat, kayaknya nggak sembuh-sembuh. Sekarang ketika mencari Tuhan, tidak usah mencari kemana-mana, kesembuhan datang sendiri. Dia Allah kita yang luar biasa. Ketika kekurangan, selama ini nyari-nyari kerjaan, nyari-nyari omset, tapi tidak pernah terpenuhi lagi. Ketika engkau mencari Tuhan, Tuhan sendiri yang mendatangkan berkat itu. Engkau tidak hidup dalam kekurangan lagi. Haleluya. Secara keuangan, saya rasa Daud itu bukan orang kaya. Karena Isai walaupun kaya, dia tidak berikan kepada Daud. Daud itu tidak diperhitungkan. Ya, Daud itu bukan anak yang disayangi. Dia disayangkan. Disayang, kenapa Daud lahir? Itu orang tuanya kira-kira. Jadi Daud disuruh pergi tiap hari menggembalakan. Kalau saudara tahu sejarah bangsa Israel, orang yang menggembalakan kambing domba hanya 2 atau 3 ekor, artinya mereka atau orang itu tidak dipercaya. Karena hanya diberikan 2 atau 3 ekor. Dan saya yakin Isai punya kambing domba lebih dari itu. Dan kalau perkataan 2 atau 3 ekor, artinya salah satunya sakit-sakitan. Karena kadang 2, kadang 3. Ya, kita tahu dong, 3 itu gampang dihitung. Kecuali kalau sudah ratusan, ya kita pukul rata. Ya ini kira-kira 100 gitu. Tapi sebenarnya 99. Ngerti ya? Tapi kalau 3, kita kan, ya ini kira-kira 2 lah. Padahal 3, kan nggak mungkin saudara. 3 itu gampang dihitung. 2 gampang dihitung. Kenapa dibilangnya 2 atau 3 ekor? Karena yang satunya nggak jelas. Kadang di bawah, kadang enggak. Artinya Daud itu nggak dipercaya. Sama keluarganya nggak dipercaya. Tapi ketika Daud memutuskan untuk mencari Tuhan, Tuhan sendiri yang datang. Menolong hidup Daud. Mengubah kehidupan Daud. Hidupnya bukan di padang penggembalaan terus. Mulai berubah. Mulai ke medan perang. Mulai masuk istana. Dan menjadi raja. Haleluya. Ya Allah kita yang luar biasa. Lanjut saudara. Jadi kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti mencari Tuhan. Dan mencari Tuhannya pasti effortnya lebih besar. Kalau orang yang mencintai uang, dia akan mencari uang dengan effort yang lebih besar. Benar? Ya. Kalau orang mau mencari uang, mencari yang lebih lagi, effortnya lebih besar. Itu yang tadi saya katakan. Kerja itu dari jam 8 sampai jam 5. Tetapi karena mau mencari uang yang lebih lagi, effortnya lebih besar lagi. Sampai jam 2 pagi. Jam 6 pagi sudah bangun, sudah kerja. Jam 6 itu sudah kerja. Effortnya lebih besar lagi. Nah kalau kita mengasihi Tuhan, effort kita harus lebih besar lagi. Bukan cuma ya udahlah kalau ada waktu kosong kita mencari Tuhan. Kalau nggak ada waktu kosong kita tidak mencari Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menciptakan waktu yang terbaik untuk kita bisa mencari Tuhan. Bukan kita yang dikendalikan oleh waktu dunia ini. Karena pencipta waktu adalah Tuhan. Kita mesti mengikuti waktunya Tuhan. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita akan mencari Tuhan dengan lebih lagi. Dan ketika kita mencari Tuhan, kita bukan hanya sekedar, ya udah yang penting saya hari ini berdoa 5 menit, 10 menit udah. Enggak, tetapi effort kita akan lebih besar lagi. Ketika kita mencari Tuhan, kita mau merasakan sampai hadirat Tuhan turun. Sampai suasana sorga kita rasakan. Sampai kita tahu bahwa Tuhan hadir di dalam doa kita.
hadiratnya dinyatakan dalam hidup kita. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Lalu, poin yang kedua, saudara lihat. Setelah itu Daud berkata, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Jadi poin yang ketiga, kita ikuti aja apa kata Daud. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Apa yang dimaksud dengan jiwa? Jiwa itu perasaan. Jadi Daud mau berkata, jiwaku haus kepadamu. Artinya seluruh perasaannya haus kepada Tuhan. Seluruh emosinya haus kepada Tuhan. Seluruh jiwanya dipakai untuk mencari Tuhan. Untuk haus akan Tuhan. Untuk lapar akan Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Jadi emosinya tidak emosi negatif. Karena ketika kita menghadapi orang-orang yang ada di dunia ini. Dan kita ikut dari keadaan dunia ini. Maka emosi yang ada di dalam kita menjadi emosi yang negatif. Kita bisa marah-marah tanpa alasan. Ya, kita bisa ribut-ribut tanpa alasan. Ya. Tetapi ketika kita mau seperti Daud berkata, jiwaku haus kepadamu. Maka yang ada di dalammu adalah emosi yang ilahi. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu Tuhan. Bisa bayangkan. Ketika Daud berkata seperti itu. Hadirat Tuhan turun. Lalu. Daud berkata. Tubuhku rindu kepadamu. Apa itu tubuh? Dalam bahasa Inggris ini pakai kata flesh. Yaitu daging. Dagingku rindu kepadamu. Artinya apa? Yang Daud rindukan. Bukan keinginan daging ini. Daging ini harus mengikuti. Daging ini merindukan Tuhan. Merindukan semua yang ada pada Tuhan. Terjadi di dalam hidupnya. Sehingga dagingnya mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukan keinginan daging lagi yang ada di dalam hidup Daud. Ketika saudara hidup. Tidak menuruti keinginan daging. Tapi mau menuruti keinginan Tuhan. Maka kehendak Tuhan yang akan jadi di dalam hidupmu. Nah, saudara perhatikan. Mungkin kita baca ayatnya saja supaya saudara tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup Daud. Ya. 1 Samuel 23. Ini waktu Daud ada di padang gurun. Jadi Daud berdoa. Daud mencari Tuhan. Di sana Daud dikejar-kejar oleh Saul. Sehingga dia seperti mesti bersembunyi kemana-mana supaya tidak berjumpa dengan Saul. Dia harus bersembunyi di kubu-kubu gunung. Ya. Coba kita lihat ayat yang coba mulai ayat 25. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gunung Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Jadi kenapa tadi dibilang Daud di padang gurun Yehuda? Karena Daud itu lari dari padang gurun Zif ke padang gurun Maon. Apalagi padang gurunnya banyaklah, dan itu disebutnya semua padang gurun Yehuda. Lalu Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, maksudnya meninggalkan Saul. Jadi mau ketemu Daud cepat-cepat kabur lah gitu, ya. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul. Tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Jadi perhatikan keadaan Daud ketika dia berkata, Tuhan, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku merindukan Engkau. Dia berkata begitu ketika dia ada di padang gurun Yehuda sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dan saat itu keadaannya
Daud sudah hampir terkepung. Saudara tahu kalau terkepung, tujuan Saul bukan menangkap Daud. Tujuan Saul membunuh Daud. Sudah hampir terkepung. Apakah Alkitab kita sama? Ya, Saul dan pasukannya, orang-orangnya yang dibawa ini prajurit-prajurit, bukan warga sipil. Jadi orang-orang yang bisa berperang. Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ditangkap untuk apa? Untuk dibunuh. Lalu, lihat pertolongan Tuhan. Ayat 27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan. Dari mana peristiwa ini bisa terjadi kalau bukan Tuhan yang bekerja? Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan. Segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Tuhan pakai musuh dari bangsa Israel. Serbu Israel. Jadi Filistin masuk ke situ. Lalu ayat 28 dikatakan, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Daud bebas dari sergapan Saul. Sebenarnya apakah Daud bisa melawan? Daud bisa melawan. Daud bisa bunuh Saul. Karena ketika Saul sakit perut, dia ada di dalam goa. Sendirian. Ya, karena waktu dia buang hajat, nggak mungkin ada orang-orangnya di sekitarnya nungguin. Jadi dia ada di dalam goa, sedangkan Daud ada di dalamnya lagi. Sampai orangnya Daud berkata, ini kalau lagi begini, ini gampang nih. Ini aku tombak sekali mati nih. Tapi Daud bilang jangan. Kita tidak boleh menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Ini prinsip Daud. Padahal Saul bukan orang yang diurapi Tuhan pada saat itu. Karena roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Awalnya Saul yang diurapi. Daud, walaupun sudah dikejar-kejar, dia tidak mau bunuh Saul. Karena apa? Saul biar bagaimanapun pernah menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia sangat menghargai pemimpinnya yang tidak menghargai dia. Tetapi karena dia tidak membunuh Saul, ada resiko. Saul mengejar dia terus. Karena Saul berjanji terus, oh iya anakku. Kan seperti bapak dan anak itu. Ya anakku, aku tidak mungkin membunuh engkau. Aku tidak mungkin menangkap engkau. Setelah dia balik, dia uber-uber Saul lagi. Uber-uber Daud lagi. Saul uber-uber Daud lagi. Karena apa? Karena dia tahu Daud akan menjadi raja menggantikan dia. Terkadang orang dunia ini lebih tahu daripada kita. Saul tahu Daud akan menggantikan dia menjadi raja. Yonatan anaknya Saul tahu bahwa Daud yang akan diurapi, yang akan dilantik menjadi raja. Yonatan itu anaknya Saul tapi yang berpadu hatinya dengan Daud. Sampai Yonatan bilang, engkau menjadi raja, aku orang keduanya. Padahal seharusnya Yonatan yang menjadi raja. Karena dalam sistem kerajaan, anak yang harus menjadi raja. Menggantikan raja. Bukan orang lain. Tetapi Yonatan tahu pasti firman Tuhan bahwa Daud akan menjadi raja. Makanya dia katakan dia yang akan menjadi orang keduanya. Saul pun tahu. Tapi Saul tahu bahwa Daud akan menjadi raja. Dia mau bunuh Daud supaya apa? Supaya firman Tuhan itu tidak terjadi. Dengar, firman Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Tidak mungkin dihentikan oleh orang-orang jahat. Tidak mungkin dihentikan oleh apapun juga. Pasti terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau sudah terima firman, pegang itu kuat-kuat. Jangan dilepaskan. Sama seperti Daud, pegang firman kuat-kuat. Dia tidak menjadi lemah. Karena diuber-uber oleh Saul, dikejar-kejar oleh Saul, dia jadi lemah. Tuhan, kenapa saya sekarang menjadi buronan raja? Bukankah harusnya saya jadi raja? Daud tidak mengeluh.
Itu sebabnya Tuhan bekerja dengan leluasa dalam hidup Daud. Ketika waktunya menjadi raja, enggak dipending. Jadi raja. Ya. Ketika harus menjadi raja dari seluruh wilayah Israel, dia jadi raja. Bukan dia yang datang meminta para suku itu untuk menjadikan dia raja. Tetapi para suku itu datang kepada Daud. Yang minta untuk Daud menjadi raja. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadi Saul ketika dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud. Karena ini kan gunung. Saudara tahu gunung ya. Anggap kalau di gambar itu gunung kan ya jalannya itu muter saudara ya. Jadi Saul dari sebelah sini, Daud dari sebelah sini. Nah ini bakalan ketemu nih. Nah ini sedikit lagi. Sepertinya ini nggak ada waktu dalam 1 jam. Hanya beberapa menit lagi mereka akan ketemu. Dan pasti pasukan Saul lebih banyak daripada orang-orangnya Daud. Pasti lebih banyak dan Daud pasti tertangkap. Tapi Tuhan bisa buat sesuatu. Kok tepat? Ingat Tuhan pencipta waktu ya. Kok tepat pas saat itu Daud udah mau disergap. Daud udah mau terkepung. Orang suruhannya nyampe ke situ. Ini orang suruhannya tahu dari mana Saul ada di situ. Kok bisa? Pas waktunya. Saul udah tinggal mengepung Daud dan menangkap Daud. Kan kalau Saul sudah mengepung Daud, Saul nggak mungkin stop, tanggung kan. Dia pasti cepat-cepat dia bunuh Daud. Karena intinya dia mau bunuh Daud, orang-orang Daud terserah aja. Yang mau mati ya enggak udah. Yang penting Daud yang mati. Karena Daud itu yang akan menghalangi Saul menjadi raja seterusnya gitu. Tapi sekarang ada kabar Filistin menyerbu Israel. Menyerbu nih. Jadi istana juga bisa tergoncang. Lah Saul mikir, dia uber Daud, dia mau bunuh Daud supaya dia tetap menjadi raja. Lah kalau bangsa Filistin masuk ke Israel, dia menaklukkan kota-kota di Israel. Saul mana bisa jadi raja? Kan salah satu ya syarat untuk menjadi kerajaan. Pertama memang ada rajanya kan. Saul ada raja. Tapi kan mesti ada wilayahnya. Kalau wilayahnya diambil oleh Filistin, Saul gimana jadi raja? Mau jadi raja di Goa. Jadi dia tahu, oh kalau ada yang serbu, kita mesti lawan. Wilayah mesti ada supaya dia jadi raja. Jadi dia mundur saudara. Tuhan sangat-sangat tahu apa yang harus dilakukan. Suruhannya enggak bilang, raja, ya, di sana ada kebakaran. Saul nggak akan pulang. Saul akan bilang, panggil pemadam kebakaran dong, jangan saya. Dia akan tetap mengepung Daud. Tapi karena musuh mau menyerang, dia harus pulang. Jadi dia pulang saudara. Tepat ketika, tepat saat, tepat waktunya dia hanya beberapa langkah lagi akan menangkap Daud. Itulah pertolongan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara merasa, aduh waktunya sudah sempit gitu. Sepertinya saya kok nggak bisa berbuat apa-apa. Tenang, Tuhan bisa melakukan apapun juga. Yang tepat, jalan keluarnya itu tepat. Apakah Daud tahu? Daud tidak tahu. Walaupun Daud tidak melihatnya, tapi Tuhan tetap sedang bekerja. Walaupun saudara tidak melihatnya, tapi tetap Tuhan sedang bekerja. Daud tidak melihat. Orang suruhan Saul itu datang kepada Saul. Tidak melihat, karena di gunung bagaimana melihatnya saudara? Tidak melihat, tapi Tuhan bekerja. Saudara sedang melakukan apapun juga. Mungkin saudara punya masalah. Mungkin saudara punya apa? Masalah yang pelik. Kayaknya kok sulit untuk diselesaikan. Kalau saudara mencari Tuhan, Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Ketika saudara menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan,
Tuhan yang bekerja. Walaupun kau tidak merasakannya. Karena Daud tidak merasakan kan. Waktu orang suruhan Saul itu datang kepada Saul. Daud kan tidak merasakan ada fenomena itu. Tidak. Tapi Tuhan tetap sedang bekerja. Saudara tahu. Waktu yang engkau berikan untuk Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan membalasnya sesuai dengan apa yang telah engkau lakukan. Ketika engkau mencari Tuhan, engkau tidak tahu jalan keluar, Tuhan yang akan membuat jalan. Ketika engkau mencari Tuhan, engkau tidak tahu harus sembuhnya seperti apa, Tuhan yang akan menyembuhkan engkau. Tuhan tahu masalah. Karena apa? Karena Yesus pernah hadir di muka bumi ini. Dan menghadapi semua masalah. Seperti kita menghadapi masalah. Hanya Yesus tidak pernah berbuat dosa. Semua pencobaan yang saudara alami. Yesus pernah alami. Tapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Itu sebabnya sakit penyakit tidak bisa menyentuh dia. Karena dia tidak berdosa. Daud tidak tahu. Mungkin dia bisa mendengar. Karena itu jaraknya sedikit. Ya. Dia bisa mendengar. Di sana ada pasukan Saul. Mungkin ada di sana ada suara-suara. Ada kuda yang jalan, ada orang jalan. Mungkin kedengaran. Tapi Daud tidak tahu harus bagaimana. Dia tetap jalan saja. Dan di saat-saat seperti itu, waktu untuk berdoa itu kayaknya tidak mungkin. Betul? Itu waktu genting saudara. Ini hidup dan mati ini. Kalau ketangkap mati. Ini waktunya genting. Sepertinya tidak ada waktu. Tetapi Daud menciptakan waktu sendiri. Untuk tetap berkomunikasi kepada Tuhan. Dia tetap berkata, Tuhan, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Bisa-bisanya saudara orang di tengah-tengah kegentingan masih bilang, Tuhan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku merindukan Engkau. Artinya apa? Fakta yang ada di depan mata Daud itu tidak membuat Daud bagaimana-bagaimana. Daud lebih merasakan kehausan dia akan Tuhan. Dalam setiap keadaan, dia punya kehausan akan Tuhan. Tubuhnya bukan merindukan sesuatu untuk memuaskan keinginannya. Tubuhnya merindukan Tuhan. Ketika saudara mendahulukan Tuhan, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang di luar pemikiran kita. Ada saja cara Tuhan. Luar biasa. Orang suruhan Saul bisa datang. Raja, orang Filistin menyerbu. Jadi Saul bisa berkata, semua mundur, kita balik. Mereka perang dulu sama Filistin. Inilah cara Tuhan. Yang tidak terpikirkan oleh Daud. Dan kalau saudara melakukannya sama seperti Daud, engkau punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Maka realita hadiratnya akan dinyatakan dalam hidupmu. Dan ketika realita hadiratnya dinyatakan dalam hidupmu, akan ada hal-hal yang ajaib. Akan ada hal-hal yang mustahil yang terjadi dalam hidupmu. Jadi saudara sudah tahu ya, ini keadaan Daud. Lalu, selanjutnya Daud berkata, dalam Mazmur 63 itu, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Jadi diibaratkan, jiwanya dan tubuhnya ini seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudara tahu, tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Jadi kering banget, ini pasti sangat-sangat merindukan air. Sangat-sangat haus. Tanah yang kering, kalau bisa ngomong, tolong kasih saya air. Kalau saudara tahu bahasa tanah, itu yang dikatakan oleh tanah.
Kalau tanahnya kering, tandus, pasti berkata, tolong berikan air. Itu sebabnya kalau tanah kering dan tandus tidak bisa menghasilkan. Tanam apapun juga tidak bisa tumbuh. Karena tidak ada air. Nah itu perasaannya Daud kepada Tuhan. Tuhan, aku haus kepadamu. Bayangkan saudara, saudara pernah haus gak? Hausnya banget nih. Karena kan ini seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi setitik air pun tidak ada. Jadi saudara hausnya banget nih. Saudara gak akan cari apa-apa. Saudara gak akan tetap bekerja. Saudara pasti cari air dulu, betul? Setelah ketemu air, sudah minum, baru lanjutkan pekerjaan. Bahkan kalau saudara haus dan lapar, yang saudara cari itu air dulu. Benar gak? Setelah minum, baru makan. Kalau kita melakukan itu kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Karena Tuhan katakan, ingat yang kitab Yesaya berkata, seperti hujan yang turun dari langit. Demikianlah firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, itu seperti hujan yang membuat tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang tadinya kering jadi bertumbuh. Ketika kita punya rasa haus kepada Tuhan, rasa lapar kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Walaupun faktanya kita sedang ada di dalam masalah yang berat, masalah yang pelik, menyangkut nyawa. Tapi kita tetap punya kehausan akan Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak. Sehingga engkau tidak terjadi apapun yang buruk dalam hidupmu. Karena ketika engkau menyerahkan jiwamu, tubuhmu, hakmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan apa yang ada padanya kepadamu. Kekuatanmu engkau berikan kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepada kita, kekuatan dari Tuhan. Makanya saya percaya, kalau kita bertambah usia, kita akan bertambah kuat. Bukan bertambah lemah. Kita akan bertambah sehat. Muka kita akan semakin berseri-seri. Walaupun kita nggak make up. Kita akan berseri-seri. Kita akan bisa tersenyum. Sehingga itu membuat kita awet muda. Jangan suka murung. Murung bikin kita nggak awet muda. Sering-seringlah senyum. Akan awet muda. Haleluya. Muka saudara akan berseri. Orang kalau melihat saudara, kok mukanya berseri terus ya? Enak ya dilihat. Ya. Jangan sampai orang lain kalau ngelihat saudara, kok nggak enak ya? Kita mau. Orang lain. Apalagi orang yang di rumah kita. Ketika melihat wajah kita, enak ya. Mukanya tuh enak dipandang. Kenapa? Di situ ada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kemuliaan Tuhan membuat wajah saudara berseri-seri. Bagaimana kemuliaan Tuhan bisa ada di wajah saudara? Engkau mencari Tuhan. Haus dan rindu kepadanya. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu dan wajahmu akan berseri-seri. Haleluya. Lanjut. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan atau akan kebenaran akan dipuaskan. Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-6. Saudara tahu Matius pasal 5 itu adalah khotbah di bukit, ya. Dan ucapan bahagia. Yesus katakan begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya.
Saudara kalau haus dan lapar akan Tuhan, siapakah kebenaran itu? Tuhan sendiri. Nah, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita haus dan lapar akan Tuhan, maka yang memuaskan kita bukan dunia ini. Karena kepuasan dari dunia ini hanya sementara. Tapi kalau kepuasan dari Tuhan, itu akan kekal. Kita akan dipuaskan dalam hadirat-Nya. Kenapa orang bisa ibadah begitu lama? Karena dipuaskan dalam ibadah. Dipuaskan oleh Tuhan. Bukan oleh dunia ini. Tapi oleh Tuhan. Ketika dipuaskan. Maka itu seperti tanah yang kering dan tandus itu. Ada turun hujan. Oh, haleluya. Yang tadinya tanah ini mati. Mulai ada kehidupan. Rumput-rumput yang tidak tumbuh, mulai tumbuh. Pohon-pohon yang tadinya diam, mulai bertumbuh. Ada kehidupan. Saudara tidak akan mati. Saudara akan hidup. Ada kehidupan di dalam hidupmu. Karena Tuhan yang datang kepada kita adalah Tuhan yang hidup. Dia memberikan jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan yang diberikan kepada Tuhan untuk membuat kita hidup, bukan membuat kita mati. Kebenaran yang ada di dalam hidupnya akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan itu untuk kehidupan. Sehingga orang yang bersentuhan dengan kita, mereka pun akan mengalami kehidupan. Biar hari ini kita punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi, kalau yang percaya kepada Yesus, dia akan dipuaskan. Dan dia bukan hanya dipuaskan saja, tetapi sekarang dari dalam hidupnya, dari dalam hatinya, dari dalam rohnya akan ada aliran-aliran air hidup. Yang tadinya kita butuh air, sekarang kita bisa memberikan air kepada yang lainnya. Tuhan mau bekerja, biar kita dipuaskan. Kalau kita punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, dasarnya adalah kasih. Maka Tuhan akan memuaskan kita. Realita hadiratnya akan dinyatakan dalam hidup kita. Ketika realita hadiratnya dinyatakan dalam hidup kita, hal-hal yang mustahil akan terjadi. Bersiaplah, karena ketika engkau mencari Tuhan, engkau haus dan lapar akan Tuhan. Bersiaplah, karena Tuhan akan menyatakan hadiratnya. Dan ketika hadiratnya dicurahkan atas hidup kita, atas keluarga kita, atas rumah kita, maka akan ada sesuatu yang besar terjadi di dalam hidupmu, di dalam hidup keluargamu, dan di dalam rumahmu. Akan terjadi hal-hal yang baru, mujizat-mujizat yang baru. Karena Tuhan kita masih bekerja. Sampai saat ini Tuhan masih bekerja. Dan Tuhan sedang bekerja. Walaupun kau tidak melihatnya, engkau tidak merasakannya, Tuhan tetap bekerja. Tuhan sedang bekerja. Mujizatnya masih ada sampai sekarang. Mujizatnya masih berlangsung sampai sekarang. Oh, di dalam nama Yesus, saya percaya apa yang ada di dalam kerajaan sorga yang sudah disediakan untuk engkau, Tuhan akan curahkan di dalam hidupmu. Ketika engkau memelihara rasa haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan hadiratnya. Sehingga engkau tidak takut lagi dengan fakta kehidupan. Karena Tuhan akan membuat engkau memiliki segala-galanya di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Kau terus bekerja dalam hidup kami. Nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga bukan keinginan kami lagi yang terjadi, tapi keinginan-Mu yang terjadi. Terima kasih Bapa.
Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam hidup mereka. Walaupun tidak terlihat, tetapi Engkau tetap bekerja dan Engkau sedang bekerja. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dan Engkau sendiri yang memberkati semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.